Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar masa 1 subtema 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Baik, dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Amatilah gambar berikut. Di sini terdapat gambar pertumbuhan biji jagung. Dimulai dari fase A sampai ke fase E. Atau dimulai dari biji jagung hingga menjadi tanaman jagung yang dewasa. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Ibu di sini akan menjelaskan tentang perkembangbiakan alami. Disimak ya. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan bisa berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Perkembangbiakan yang berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti biji, contoh tanamannya ada mangga, semangka, jeruk, dan lain-lain. Lalu ada tunas, contoh tanamannya ada pohon pisang, cocor bebek, bambu, dan lain-lain. Lalu ada umbi, contoh tanamannya ada ubi jalar, bawang merah, kentang, dan lain-lain. Lalu ada spora, contoh tanamannya seperti tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Nah, pernahkah kamu melihat biji buah? Tentunya pernah ya. Tahukah kamu bahwa biji buah merupakan bagian tumbuhan yang digunakan untuk proses perkembangbiakan? Perhatikan gambar di samping. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Kemudian bagian-bagian dari biji ada embrio. Embrio merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian ada selimut biji. Selimut biji untuk melindungi biji. Dan terakhir ada kotiledon. Kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Berdasarkan jumlah keping bijinya, tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada tumbuhan monokotil atau berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya bergerombol atau berkelompok. Contohnya seperti pohon pisang, bambu, cocor bebek, dan tebu. Pada pohon bambu, pisang, dan tebu, tunas tumbuh di dekat induknya. Sedangkan tunas pada cocor bebek tumbuh pada tepian daun. Hal ini untuk memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan cepat. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bentuk umbi itu biasanya mengembang. Nah, ada 3 jenis umbi nih. Yang pertama, umbi lapis. Contohnya ada bawang merah, bawang putih, dan bakung. Kemudian ada umbi batang. Contohnya ada kentang, gembili, dan talas. Lalu ada umbi akar, contohnya ada wortel, singkong, dan ubi jalar.
Perkembangbiakan tumbuhan secara alami di sini ada spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti tumbuhan paku-pakuan, jamur, ganggang, dan suplir. Spora terletak pada daun bagian belakang, berbentuk serbuk sehingga mudah diterbangkan angin. Dan spora disimpan di dalam kotak spora yang biasa disebut dengan sporangium. Setelah tadi kita mempelajari perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan buatan ialah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Yuk sama-sama kita pelajari cara perkembangbiakan buatan tersebut. Nah, ada di sini perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Mencangkok ialah cara perkembangbiakan tanaman dengan mengupas kulit batang, kemudian dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar. Dalam mencangkok ini terdapat keuntungan dan kekurangannya. Nah, keuntungannya dalam mencangkok ialah tanaman tumbuh lebih cepat dan mutu tanaman lebih baik dari induknya. Sedangkan kekurangan tanaman hasil cangkokan ialah lebih mudah roboh karena akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh dari tanaman yang tumbuh dari biji. Lalu ada stek atau stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, biasanya menggunakan akar, daun, ataupun batang. Dan yang terakhir ada perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel. Nah, sesuai namanya ya, menempel artinya menempelkan potongan kulit pohon yang sudah memiliki tunas ke batang tumbuhan atau pohon lain. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.